Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasihin, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Tarokan, Kabupaten Kediri. Tugas modul 1.1.A6 demonstrasi kontekstual tentang pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan menurut KHD. Berikut akan saya paparkan pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan menurut KHD. Menurut KHD, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. KHD mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan, pendidikan yang berasaskan trikon, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya, pendidikan berpusat pada murid, pendidikan budi pekerti, mendidik diibaratkan seperti menanam sebuah padi, dan belajar sambil bermain. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. KHD mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Ketika berada di depan, maka harus memberi teladan atau contoh. Ing madya mangun karsa, ketika di tengah, kita membangun semangat dan kemauan. Kemudian tutwuri handayani, ketika berada di belakang, memberikan dorongan atau support. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran tersebut berpihak pada murid. Yang berikutnya yaitu pendidikan yang berasaskan trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, kemudian konvergensi, pendidikan yang harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan yang harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Asas trikon ini harus kita terapkan dalam proses pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang berikutnya adalah tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan menurut KHD, yang pertama yaitu orang tua, sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat kita lihat dari yang pertama yaitu orang tua. Ketika orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam lingkungan keluarga, tentunya peran penting orang tua dalam mendidik anak yaitu di lingkungan keluarga merupakan peran yang paling utama. Kemudian yang kedua, ketika keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, di lingkungan keluarganya, maka proses pendidikan akhirnya diserahkan di lingkungan sekolah, di mana di situ ada bapak ibu guru yang membimbing, menuntun dalam pendidikan anak. Yang ketiga yaitu masyarakat, agar masyarakat tersebut menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya dalam lingkungan bermasyarakat ketika berkumpul dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar peserta didik.
Yang berikutnya adalah pendidikan yang menuntun pada kodrat anak. Pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya apa? Bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik hanya sebagai fasilitator, membimbing, untuk mengarahkan anak pada masanya masing-masing. Yang berikutnya adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Menurut KHD, pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, yang selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Tentunya sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Yang berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya yang disebut psikomotorik. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada para peserta didik. Yang berikutnya adalah mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Menurut KHD, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu. Agar tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita harus berorientasi pada peserta didik. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya, tapi kebebasan itu bukan berarti bebas secara mutlak. Perlu kita tuntun, kita arahkan. Sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun dan mengarahkan supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan pada peserta didik tersebut. Menurut KHD, peran pendidik diibaratkan seorang petani itu adalah sebagai tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Maka perlakuannya kepada peserta didik juga harus berbeda-beda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.
Yang terakhir yaitu belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran para peserta didik. Maka sebagai seorang pendidik kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran. Agar apa? Supaya siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan yang tradisional yang ada di sekitar kita. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga bisa mendidik dan mengajak para peserta didik untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah sekitar kita masing-masing. Sehingga kita bisa melakukan proses pendidikan sekaligus juga mengajarkan anak-anak tentang budaya-budaya di sekitar kita yang kita kemas dalam permainan. Demikian tadi pemaparan saya mengenai pemahaman tentang pemikiran filosofis KHD yang saya pelajari di modul 1.1 ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita terhadap proses pendidikan yang kita jalani. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.